Salam. Perkenalkan, nama Wawasan Darmawan Duha, SPD, guru matematika di SMA Negeri 1 Toma, Kabupaten Selatan, Provinsi Sumatera Utara, dan sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 Angkatan 3 tahun 2023 LPTK Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai. Pada hari ini, Senin 4 Maret tahun 2024, saya akan melaksanakan uji kinerja praktik pembelajaran di SMA Negeri 1 Toma pada kelas 12 IA2 untuk materi jarak antara titik dengan garis dalam ruang dengan model pembelajaran kooperatif tipe number head together atau NHT. Terima kasih. Ya aho. Salam. Selamat pagi. Pagi, Pak. Sebelum kita memulai pembelajaran kita, terlebih dahulu kita serahkan diri kita kepada Yang Maha Kuasa dan kepada siswa kami Rizka Unco. Saya memohon di dalam. Baik teman-teman, sebelum kita mulai Nusa bangsa dan bahasa kita rela bersama. Oke, silakan. Nah, sekarang pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar mengenai materi tentang jarak titik ke titik. Nah, jadi siapa yang masih ingat jarak titik ke titik? Ya, jarak titik ke titik merupakan panjang ruas garis yang menghubungkan dari satu titik ke titik lainnya sehingga membentuk ruas garis. iya. Yang lain masih ada? Yang memberikan pendapatnya? Atau memang semua sama jawabannya? Sama. T jarak kan panjang ruas garis yang menghubungkan antara kita capai. Tujuan yang hendak kita capai yang pertama, Anda sebagai peserta didik mampu mendeskripsikan jarak antara titik ke garis. Kemudian Anda dapat menentukan jarak titik ke
garis. Nah, jadi itu tujuan pembelajaran yang hendak Anda capai hari ini. Untuk apa kita belajar? Untuk apa Anda belajar tentang materi ini? Kelak Anda menjadi seorang ahli dalam bidang tata ruang, tata kota, maka materi ini sangat bermanfaat sekali. Contoh, kalau kamu menjajari bangunan, berarti kamu bisa menentukan berapa bahan yang Anda gunakan, misalnya dengan panjang ruangan berkisar 4 pada gambar di bawah, titik A terletak di luar garis G. Bagaimana menentukan jarak antara titik A dan garis G? Nah, coba kalian ingat kembali materi lain. Bapak ingatkan tadi materi antara jarak titik pembelajaran sebelumnya. Nah, jika kita ingin mencari jarak antara titik A ke garis G, maka perlu membuat sebuah titik yang terletak di garis G, lalu menarik sebuah ruas garis terpendek. Nah, itu dia. Itu ruas garis G-nya. Kemudian titik A. Titik A terhubung juga pada garis G melalui titik C. Kemudian titik A ke titik D. Kemudian titik A ke titik D. Nah, jadi ruas garis terpendek ini kemana? titik B. Ruas garis terpendek yaitu titik A ke B. Maka itulah yang dikatakan jarak sebuah titik ke Garis. Nah, itu jarak yang Pendek. Nah, contoh lain atau ilustrasi lain. Jarak titik ke garis. Misalnya A adalah titik dan D adalah garis. Jarak titik A ke garis G adalah panjang ruas garis AB dengan B terletak pada garis G dan AB tegak lurus pada garis G. Berarti kalau tegak lurus, maka yang membentuk sudut Untuk membahas materi ini lebih dalam, maka dapat kita bahas melalui diskusi kelompok. Sekarang saya minta siswa kami untuk membentuk kelompok. Silakan.
Oke, perhatikan dulu di depan. Lembar kerja peserta didik. Nah, jadi di sini silakan kamu tulis nama-nama kelompok. Kemudian di sini perhatikan petunjuk daripada LKPD. Bacalah dengan seksama LKPD, kemudian isilah dengan benar. Nah, ikuti itu. Kemudian di sini ada kegiatannya, ulasan teori, dan di sini ada bagaimana? Sudah siap? Sudah. Sudah. Siap? Oke, kalau sudah siap berarti udah bisa disesikan depan. Bisa, Pak. Sekarang tunjuk tangan. Nomor 1 mana? Nomor 1. Nomor 2 mana? Nomor 3. Nomor 4. Nomor 5. Ya, sekarang kita panggilkan nomor 3, kelompok 2, untuk menyajikan hasil kerja kelompok. Silakan. Baik, terima kasih untuk kesempatan yang telah diberikan kepada kami kelompok 2 untuk menyajikan hasil diskusi kami mengenai beberapa pokok permasalahan yang telah tersaji di LKPD yang telah dibagikan. Nah, di situ ada 3 permasalahan. Untuk masalah yang pertama, di situ diketahui rumus ABCD, EFGH, di mana BC mewakili garis K, DE mewakili garis L, dan AB mewakili garis M. Maka kita diminta di situ untuk menentukan sudut kubus yang terletak pada garis K, pada garis L, dan pada garis M. Perhatikan gambar berikut.
Nah, teman-teman, sesuai dengan yang diketahui, maka garis BC itu mewakili garis K. Maka titik sudut kubus yang terletak pada garis K itu terletak pada sudut B dan C. B dan C. Kemudian untuk D itu mewakili garis L. Maka titik sudutnya terletak pada garis DE. Seperti D dan E. Kita tanda ya. Nah, ini bagus dan ini M. K. Ini K, oke. Kemudian untuk AG itu mewakili M. Jadi kita bisa menuliskan dari A, titik sudutnya berada dari sudut A, D. Ditarik di garis M. Untuk permasalahan kalau ada pertanyaan silakan kita. Salah, ya. baik kami dari kelompok itu biasanya dari kelompok yaitu sebutkan titik-titik sudut pada kubus ABCD EFGH di atas selain yang berada di garis LMH. Ya, silakan. Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok satu, yaitu pertanyaannya, sebutkan titik-titik sudut pada kubus ABCD EFGH di atas selain yang berada di garis LMK. Yaitu jawabannya titik-titik sudut yang lain, misalnya pada titik sudut H dan titik sudut F. Itu untuk contoh. Ya, bagaimana? Ya, ada lagi? Ada di sini ada? Iya, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 3 untuk bertanya kepada kelompok 2. Baik, yang menjadi pertanyaan kami dari kelompok 3, apakah panjang ruas garis BM sama dengan EM? Coba jelas. Maka panjang ruas garis BM sama dengan EM. Iya. Seperti ini yang ditanya ya, antara B A ini. Di sini pertanyaannya, apakah panjang ruas garis BM sama dengan M? EM. Jadi sini saya akan menjawab, panjang ruas garis BM sama panjangnya dengan garis BM karena titik E berada di tengah-tengah ruas garis BM. Bagaimana? Antara satu titik dengan garis. Nah, misalnya ini garis AB. Kalau kamu tahu ini, maka yang ngomongnya apa ini? Misalnya B. Dan, nah di sini tanya pertanyaan temanmu, mana titik sudut?
titik-titik sudut, ya kan? Nah, titik-titik sudutnya ini titik sudutnya ini. A, B, C, ini titik-titik sudut. Dan apa lagi pertanyaan teman tadi? Kelompok apa tadi yang bertanya? Hah? Iya, bagaimana cara menentukan proyeksi? Itu tadi sudah dijawab dengan benar temanmu. Itu salah satu tadi contoh seperti ini. Kalau kita menentukan proyeksi. Nah, kalau ditanya sama Anda sekarang, di mana letak titik A? Siapa yang bisa jawab? Letak sudut A itu di mana? Hah? Letak sudut A? Hah? Hah? Iya. Sudut AEB. Betul? AEB. ABB. Oke. Nah, baik. Kalau ada pertanyaan sebelum kita lakukan ada? Tidak Pak. Tidak ada. Oke, kalau tidak ada, maka kita lanjutkan. Di situ ada tugas yang sudah membuat. Dan silakan dikerjakan. Nampak di belakang? Nampak Pak. Jelas. Nah, di sini sudah Bapak sediakan angket. Silakan kamu tulis nama dan silakan kamu isi. Ya, sesuai dengan pemahaman Anda pada pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalam Angket. berapa ini? Kita kelas LKPD ini dikumpul. LKPD-nya semua sudah kebagian? Oke, sebelum diisi perhatikan. Perhatikan dulu. Udah itu kita kelas dulu. Ya, di sini ada SS. Kan? SS itu sangat setuju. Kalau kamu setuju, checklist. Kemudian S setuju. Kemudian TS tidak setuju. Kemudian STS sangat tidak setuju. Nah, jadi jangan semua diisi ya. Satu dipilih, salah satu. Kemudian namanya, nama lengkap. Kemudian kelas dan tanggal hari dan tanggal. Sudah? Baik, perhatikan depan sambil di situ.
dan kita tutup pembelajaran pada hari ini. Baik, demikian pembelajaran yang kita laksanakan hari ini, dan pembelajaran hari ini sangat luar biasa, terutama bagi kelompok-kelompok yang sudah tampil dari kelompok 1 sampai kelompok 4. Untuk itu kita berikan aplaus kepada mereka. Oke. Pada pertemuan berikutnya kita akan membahas materi tentang jarak titik terhadap bidang. Sekali lagi kita akan belajar materi tentang jarak antara titik dengan bidang. Jadi jangan lupa materi yang akan kita bahas pada minggu depan. Jadi demikian pertemuan kita pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih.